Encan Fortun dek nyanyi ngajak jemaah tapi ya nama kieu we Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sebelum kita nanti memulai ibadah. Kita mau teduhkan hati, membawa ucapan syukur kita atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya kasih-Mu, betapa kagum. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dengan rasa kagum Tuhan atas segala karya-Mu, perbuatan-Mu dalam hidup kami, maka kami akan memulai ibadah kami hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau kembali kami boleh datang ke rumah Tuhan, kembali kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kami mau mempergunakan kesempatan, mempergunakan waktu yang ada ini untuk beribadah dengan sepenuh hati kami. Untuk kami Tuhan memuji memuliakan Engkau dengan penuh antusias. Untuk kami mau mendengar firman-Mu Tuhan dengan konsentrasi, dengan memperhatikan baik-baik. Sehingga kami boleh pulang dari ibadah ini mendapatkan kelegaan dan kepuasan daripada Tuhan.
Terlebih ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, ada berkat-berkat rohani yang boleh kami terima melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Kita boleh bersama-sama menikmati bait Tuhan. Kita boleh bersama-sama meninggikan, mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita siap beribadah, kita siap menyembah Tuhan. Kita siap meninggikan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta
perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat ini. Rasakan kuasa-Nya mengalir. Tuhan terjadi, berkat Tuhan melimpah dalam hidup. menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mau menceritakan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh hadir Tuhan. Kami boleh ada Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat pujian, korban persembahan hidup kami Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap kami. Agar kami Tuhan merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang ada. Kau Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Pribadi-pribadi yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Roh Kudus dengan dahsyatnya. Kami percaya kuasa-Mu boleh menembus ruang dan waktu. Dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan. Mereka mendapatkan urapan daripada-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami yang siap untuk memuji dalam nama Yesus Kristus katakan amin. Kita beri seruan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bersuka cita, bersukaria karena Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan. Amin. Siap menari buat Tuhan. Woo! Memuji nama-Mu, ku bermazmur bagi-Mu, kota benteng yang teguh, Allah Engkau. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersyukur
kasih Tuhan. Yes God, we praise you. We want to worship you Lord. Kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Kita yang mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang sungguh berkuasa dalam hidup kita.
Yesus selamanya. Haleluya Tuhan. Engkaulah harta yang paling berharga di dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Ketika kami merenungkan betapa indahnya Tuhan, karya-Mu di dalam hidup kami, kami disadarkan demikianlah harta yang paling berharga di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Dan oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami rindu membangun keintiman dengan Engkau. Karena itulah kepuasan yang sejati yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji nama-Mu. Dan kami mau siapkan saat ini hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin, amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, satu sukacita kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mengawali firman Tuhan, saya mengambil bagian firman yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang 13 dan 14. Mari kita akan membaca ayat-ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan September ini. Dan sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya memiliki kerinduan, memiliki gairah untuk mengejar kedewasaan secara rohani. Ya, kita sudah membahas ciri-ciri kedewasaan rohani di minggu yang pertama, bahwa kedewasaan rohani muncul atau dapat dilihat dari apa? Dari timbulnya tanggung jawab di dalam kita menjalani hidup ini. Kemudian di minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana seorang yang dewasa secara rohani akan menghasilkan karakter, yaitu karakter seperti Kristus. Nah, hari ini kita akan membahas satu ciri lain dari kedewasaan rohani, yaitu bagaimana kita memiliki pemahaman atau pengenalan yang penuh atau yang lebih meningkat. Bapak Ibu, pada waktu kecil anak-anak saya punya mainan seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak juga pernah punya mainan seperti ini, yaitu ya dalam bahasa Inggrisnya shape sorter toy ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya ada nggak mainan namanya. Tapi kira-kira mainan ini tentu bisa sudah kita punya gambaran ya, bahwa anak-anak itu dilatih untuk memasukkan barang-barang atau
balok-balok, bentuk-bentuk sesuai dengan lubang-lubang yang tersedia di dalam kotak tersebut. Nah, alat ini memungkinkan anak-anak kita pertama bisa mengkoordinasi antara mata dengan tangan mereka, ya. Motorik halusnya dilatih dan keterampilan untuk memahami bentuk. Tetapi kadang-kadang yang namanya anak-anak, ya, dan juga mungkin yang bikin mainan ini nggak sepenuhnya juga mengukur secara presisi. Jadi kadang-kadang ada yang misalnya yang bulat itu dia paksakan masuk, bisa masuk juga ternyata ya ke yang sini. Yang bulat ini bisa masuk juga mungkin ke sini, ya. Atau yang kotak ini bisa juga masuk ke sini karena ukurannya ya bisa masuk. Jadi kadang-kadang kalau anak kecil bisa, ya udah pokoknya asal semua barang-barang itu bisa masuk ke dalam kotaknya, mereka paksakan untuk masuk. Nah, tetapi Bapak Ibu, setelah kita dewasa, setelah anak itu beranjak dewasa, tentu mereka mengerti sendiri bagaimana bagaimana mereka memasukkan barang-barang itu sesuai dengan kotaknya atau sesuai dengan lubang yang tersedia untuk bentuk-bentuk tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, secara natural pemahaman manusia itu memang harusnya semakin bertumbuh sejalan dengan usia. Betul ya? Nah, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus menjadi orang-orang yang ketika beranjak dewasa secara rohani, pemahaman kita juga harus makin bertumbuh. Kita harus semakin mengerti tentang apa yang namanya kebenaran dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini gereja seringkali merasa puas dengan kenyataan atau dengan hanya menilai sejauh mana pertumbuhan mereka di dalam kuantitasnya. Ya. Bisa tolong di next. Oke. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini permasalahan di dalam gereja sebetulnya bukan pada level pertumbuhan secara kuantitas. Walaupun melalui atau di tengah pandemi ini kita melihat ya orang-orang menjadi lebih terbatas, lebih sedikit mengikuti ibadah secara onsite. Tetapi yang perlu dicermati atau yang perlu menjadi perhatian dan menjadi concern kita semua adalah bagaimana kualitas dari pertumbuhan gereja. Bagaimana kualitas dari pertumbuhan kehidupan rohani kita. Nah, kalau kita sudah mau concern dengan bagaimana kualitas dari pertumbuhan kita, pertanyaan selanjutnya adalah apa indikator dari pertumbuhan secara kualitas tersebut? Kalau indikator pertumbuhan secara kuantitas tentu mudah kita lihatnya. Berapa banyak orang yang hadir di dalam ibadah? Berapa banyak orang yang view atau menyaksikan live streaming kita? Ya, mungkin itu menjadi indikator, menjadi parameter. Oh, ini gereja ini banyak jemaatnya, jumlah jemaatnya banyak atau meningkat. Tetapi persoalannya bagaimana menilai kualitas dari pertumbuhan jemaat tersebut. Kadang-kadang kita memakai indikator pertumbuhan kualitas dari jemaat itu dari apa? Dari lamanya orang itu menjadi Kristen, ya. Oh, kalau dia sudah 20 tahun jadi anggota jemaat. Oh, dia sudah 30 tahun melayani Tuhan. Dia sudah 45 tahun menjadi majelis atau menjadi rohaniwan. Lalu kita pikir, oh pasti kualitas rohaninya ciamik. Ya, pasti
kehidupan rohaninya bertumbuh dewasa. Apakah benar demikian? Nah, belum tentu. Karena ciri-ciri kedewasaan rohani harus terlihat, ya. Apakah orang tersebut bertanggung jawab? Apakah orang tersebut punya karakter seperti Kristus? Apakah orang tersebut punya pemahaman, pengertian yang benar tentang firman Tuhan? Jadi lamanya orang menjadi Kristen tidak menentukan dia sudah memiliki kualitas pertumbuhan rohani atau menjadi dewasa. Atau juga orang kadang-kadang berpikir bahwa kualitas pertumbuhan rohani itu indikatornya adalah dengan keaktifan mereka di dalam kegiatan gereja atau di dalam pelayanan. Kalau orang itu aktif melayani, ya, wah, paduan suara terlibat, di komsel terlibat, di pelayanan-pelayanan lain terlibat, wah, dia pasti orang yang sudah berkualitas di dalam kerohaniannya. Ternyata belum tentu juga, ya. Nah, oleh karena itu kita akan merenungkan. Jangan sampai kita menjadi bias dengan ukuran kualitas kehidupan rohani kita. Hari ini kita mau belajar atau memikirkan secara serius bagaimana kita mengevaluasi pemahaman kita, karena mau tidak mau itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Bagaimana ayat yang tadi kita baca di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14 itu. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang mencapai kesatuan iman, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang penting karena tanpa pengertian yang benar, seperti ayat tadi mengatakan, jangan-jangan kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita akan mudah dibawa kepada satu pengajaran, satu paham yang kelihatannya benar, kelihatannya alkitabiah, tapi justru menyesatkan kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi perhatian kita. Pemahaman yang benar, pengertian yang benar akan membuat kita menjadi dewasa, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang berujung kepada penyesatan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan betapa pentingnya pengertian yang benar tersebut. Sehingga kita tidak mudah terbawa kepada penyesatan. Ya. Yang pertama, kita lihat pentingnya pengertian yang benar itu karena tanpa pengertian yang benar, kerajinan itu merupakan hal yang sia-sia. Nah, saya mengambil contoh di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Ini Paulus berkata kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, bangsa Israel, itu diselamatkan. Sebab apa? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, Bapak Ibu, kita melihat Paulus begitu concern, begitu rindu kepada bangsanya supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Karena Paulus melihat betapa giatnya mereka, betapa rajinnya mereka, betapa taatnya mereka menjalankan aturan-aturan agama, syariat-syariat agama mereka. Tetapi sayangnya, kata Paulus, mereka lakukan itu, mereka menjalankan aturan-aturan agama itu tanpa pengertian yang benar. Nah, Bapak Ibu, di dalam Amsal 19 ayat yang kedua mengatakan begini, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa
akan salah langkah. Betul ya, Bapak Ibu ya? Coba kita rajin. Kalau misalnya nih, Bapak Ibu, ruangan ini kotor dengan debu, ya. Penuh dengan debu. Mungkin sudah 6 bulan lah tidak diisi, ya. Tidak ditempati. Debu berterbangan. Lalu kita suruh orang untuk membersihkan ruangan ini. Tolong bersihin ya debunya. Apa yang biasa dilakukan kalau kita membersihkan ruangan? Kita pakai sapu, ya. Yang dia terpikir pakai sapu. Lalu dia ambil sapu, dia sapuin debunya. Bapak Ibu, saya percaya ya walaupun adalah efeknya ya. Dia bersihin dari sini sampai sana, dia balik lagi ke sini, di sini masih tetap kotor. Kenapa? Karena teknik untuk membersihkan ruangan berdebu bukan dengan cara seperti itu. Betul nggak? Kira-kira digimanain? Ya? Harus kasih air dulu. Ya? Maksudnya supaya debu, karena debu itu kalau disapu ya pasti ya ada yang terbawa, tapi banyak juga yang jadi melayang-layang di udara. Begitu kita nyapu sampai sana, debu yang melayang itu turun lagi di sini. Tapi kalau dengan menggunakan kain, ya, maka lebih cepat untuk bersihnya. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang lebih expert lagi di dalam hal menghadapi itu. Ya, dengan vacuum cleaner mungkin itu lebih efektif lagi, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu kita melihat di sini kalau kita bekerja giat, rajin tapi tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, maka yang terjadi adalah apa yang kita lakukan itu sia-sia. Nah, Bapak Ibu, Paulus mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi. Mereka sungguh-sungguh giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan karena tidak ada pengertian yang benar itu, Paulus mengatakan, sayang sekali mereka tidak diselamatkan. Paulus sungguh-sungguh pengen berdoa buat mereka, supaya mereka diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kelihatannya giat, kelihatannya aktif, kelihatannya menjadi orang-orang yang sudah sekian lama ke gereja, beribadah, menjadi orang Kristen. Tetapi kita belum punya pengetahuan yang benar. Nah, kemudian hal yang kedua, saya ingin katakan bahwa pentingnya pengertian yang benar ini karena pengertian yang benar akan berpengaruh kepada seberapa banyak kita berbuah. Di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-19 dan 23, ini kisah tentang perumpamaan yang penabur yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan Tuhan Yesus memberikan penjabarannya. Ya, apa yang ditabur itu ada yang di tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. Lalu Tuhan Yesus kasih penjelasan. Tanah yang pinggir jalan itu adalah orang-orang, katanya, yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Apa yang terjadi? Maka datanglah si jahat. Ya, digambarkan di dalam perumpamaan itu seperti burung yang memakan benih itu. Orang yang mendengar firman kebenaran tetapi tidak mengertinya, maka si iblis datang merampas apa yang firman yang ditabur di dalam hati orang tersebut. Betapa bahayanya kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang beribadah, yang melayani tapi tanpa pengertian. Nah, sebaliknya, ya, ayat 23, ini penjelasan tentang bagaimana benih yang ditabur di tanah yang baik.
itu adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu, dari ayat ini atau dari pemaparan ini kita bisa melihat bahwa ternyata orang itu bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, tergantung dari seberapa paham dia tentang firman yang dia dengar. Orang ketika mendengar firman Tuhan, kalau yang tidak mengerti tadi sudah jelas akan dirampas, akan dicuri oleh si iblis. Tapi kita bicara, oke lah kita sudah mengerti nih. Pertanyaannya berapa persen pengertian kita? Karena seberapa kita mengerti akan menentukan seberapa kita berbuah. Bapak Ibu mengerti yang saya maksud? Ya. Kalau kita mengerti tentang bagaimana hidup di dalam kebenaran itu hanya 30%, ya. Apa yang kita hasilkan dari kebenaran itu juga mungkin hanya 30 kali lipat. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, pengertian menjadi sebuah kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran itu di dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak mengerti, kita nggak akan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan jemaat di sini, ya, pakar matematika. Saya tanya, ini GPS, ya, tahu ya GPS ya Bapak Ibu ya, Google Maps lah gitu, simpelnya. Ini berasal dari kalkulus, ya, tahu kalkulus ya Bapak Ibu ya, mungkin yang dulu SMA-nya di IPA kita belajar kalkulus, integral, diferensial. Lalu saya tanya, gimana mengaplikasikannya antara integral, diferensial dengan kalkulus? Ya dia bilang, ya susah untuk dijabarkan, ya. Jadi ya udahlah kita terima aja, pokoknya GPS kita itu bisa menentukan kita sekarang ada di mana dan kalau kita mau kemana GPS itu bisa mengarahkan kita, ya. Nah Bapak Ibu, kita nggak bisa mengaplikasikan kalau kita nggak benar-benar ngerti, ya. Terus terang, pelajaran kalkulus, diferensial, integral itu mungkin pelajaran ya buat saya nggak nangkep gitu ya. Susah ngertinya, cepat lupanya. Nah, oleh karena itu saya nggak bisa aplikasikan bagaimana untuk menjadikan itu sebuah rumus untuk menghitung koordinat, ya GPS dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi penting kita memiliki pengetahuan yang benar. Pemahaman yang benar. Nah ini juga membuat saya mengajak kita untuk merenungkan ini. Kadang-kadang kita itu seringnya diajak untuk atau diingatkan untuk udah baca firman belum? Ya, ada banyak mungkin aplikasi-aplikasi atau jadwal-jadwal ya renungan Alkitab setahun. Ya gereja kita juga membagikan itu setiap bulan sekali ya. Panduan baca Alkitab ya. Gemar baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Pertanyaannya adalah kita sudah baca, kita ngerti nggak? Jarang kita bertanya, kamu sudah baca Alkitab belum hari ini? Oh sudah. Udah gitu, udah selesai. Kita nggak lanjutkan dengan pertanyaan, kamu ngerti nggak apa yang kamu baca? Kamu bisa aplikasikan nggak apa yang kamu renungkan hari ini dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah Bapak Ibu, melalui pemahaman ini saya ingin mengajak kita untuk mulai merenungkan. Ya,
Kita harus sampai pada pertanyaan, mengertikah saya dengan kebenaran firman yang saya baca atau yang saya dengar? Nah, sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita memahami tentang hidup yang kekal? Mungkin istilah hidup kekal udah umum ya, kita dengar lah. Mungkin dari sejak kecil kita sudah dengar hidup kekal, hidup kekal. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita nih ya mau jujur, kita ngerti nggak sih apa itu hidup yang kekal? Nah, seringkali ketika orang ditanya apa itu hidup kekal, gambaran kita, asumsi kita, hidup kekal itu identik dengan hidup nanti di kerajaan surga. Hidup di dalam kerajaan surga. Betul ya? Betul nggak? Nah, coba kita lihat ya. Apakah pengertian kita selama ini sudah benar atau masih rada ngawang-ngawang gitu? Kalau kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Yakobus. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ternyata pemahaman kita, pengertian kita tentang kehidupan kekal itu mungkin belum sepenuhnya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita pikir hidup kekal itu masalah tempat. Ya, tempatnya di mana? Ya di surga nanti. Tapi yang Tuhan ingin sampaikan di dalam ayat ini bahwa hidup kekal itu bukan masalah tempat. Tapi hidup kekal itu adalah mengenai bagaimana kita mengenal sang pemilik tempat tersebut. Hidup kekal itu bukan soal tempatnya. Tapi bagaimana kita mengenal dia. Yang memiliki, yang menjadi, yang bertahta, yang berdaulat, yang empunya tempat itu. Nah kemudian kita juga berpikir bahwa orang itu masuk hidup kekal nanti kalau sudah mati. Kalau sudah mati baru dia masuk hidup kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke 47. Di situ Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya dia sudah mempunyai hidup yang kekal. Ya. Jadi begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, apa implikasinya dengan kita memahami tentang hal ini saja, tentang kehidupan yang kekal saja. Bahwa hidup kekal itu bukan bicara soal nanti, bukan bicara soal tempat, tapi bicara soal hidup saat ini dan mengenal si pemilik tempat, yaitu Allah dan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa itu akan mengubah paradigma kita tentang menjalani hidup ini. Kalau kita menyadari bahwa hidup kekal itu bicara soal sekarang dan mengenal Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan hidup dalam cara-cara atau nilai-nilai yang bertentangan dengan sistem atau nilai kerajaan surga itu sendiri. Kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Kalau kita pikirnya hidup kekal itu nanti, berarti sekarang saya bisa hidup semau saya bisa hidup ya pokoknya sesuai dengan gaya dunia ini. Tetapi tidak Bapak Ibu, kalau kita punya pengertian bahwa saya setelah percaya kepada Tuhan Yesus,
masuk di dalam kehidupan yang kekal, maka itu berarti saya harus mengenal Tuhan, saya harus semakin mengenal Dia, saya harus tahu apa prinsip-prinsip yang Dia mau, dan bagaimana saya menjalani itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, kalau kita cuma tahunya hidup kekal itu nanti dan suatu tempat yang indah adalah menjadi satu hal yang tragis. Karena orang yang tahu hidup kekal seperti itu hanya ingin hidup di sana, tapi nggak mau kenal dengan siapa yang pemiliknya. Nggak mau tahu bagaimana kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kan tragis ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kita mau nikah sama seorang tapi kita nggak mau tahu dengan orang tersebut, nggak mau tahu dengan gaya hidupnya. Ya udah aja lah, pokoknya nanti pasti ketemu nikah. Tragis bukan? Selama hidup di dunia ini adalah kesempatan kita mengenal Dia. Dan pengenalan akan Dia itu menjadi satu keindahan, kenikmatan sehingga orang berkata begini. Kita itu bisa merasakan surga selagi kita hidup di dunia. Ya. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita berkecukupan segala hal, segala sesuatu yang kita perlu kita bisa nikmati, bukan. Masalahnya adalah karena kita mengenal Dia. Keindahan yang ada di dalam Dia jauh lebih daripada segala berkat-berkat, daripada segala hal yang mungkin bisa diberikan juga oleh dunia. Kekayaan, kepopuleran, ya, kehormatan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, demikian saya ingin berharap melalui firman Tuhan ini membuka mindset kita. Betapa pentingnya kita perlu mengerti dengan benar. Hidup di dalam pemahaman yang benar. Karena itulah ciri kedewasaan rohani kita. Nah, cepat saja sekarang bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar tersebut. Sikap hati yang mau belajar, semakin mengerti. Prinsip yang pertama adalah miliki hati seorang pembelajar. Ya. Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, saya ambil kutipan ini dari Alkitab versi firman Allah yang hidup. Ya. Di situ dikatakan Tuhan Allah telah mengajar aku dan memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk berkata-kata dengan hikmat, sehingga aku mengetahui apa yang harus kukatakan kepada orang-orang yang letih lesu. Nah, perhatikan bagian B-nya. Setiap pagi Ia membangunkan aku dan mengajar aku, serta membukakan pengertianku mengenai kehendaknya. Bapak Ibu, miliki hati seorang pembelajar. Karena apa? Karena setiap pagi Tuhan sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk kita diajar. Untuk kita dikasih pengertian tentang apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya hati yang mau belajar, maka apa yang Tuhan sebenarnya sediakan itu akan lewat begitu saja. Nah, hal ini diaplikasikan atau dilakukan oleh jemaat di Berea. Di dalam Kisah Rasul 17, ayat yang ke-11 dikatakan orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka pertama menerima firman itu dengan kerelaan hati. Tetapi selanjutnya, mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, sama seperti orang-orang di Berea itu mendengar
Petrus menyampaikan firman Tuhan. Mereka terima itu dengan rela, mereka terima itu dengan sukacita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Mereka menyelidiki firman itu apakah benar enggak. Dengan kata lain, mereka itu melakukan cek dan recheck terhadap firman yang mereka dengar, terhadap firman yang mereka terima. Makasih. Ya, maaf Bapak Ibu, saya minum dulu. Mereka uji apa yang mereka dengar. Mereka uji firman yang mereka terima. Sehingga dengan demikian dikatakan mereka orang-orang yang jauh lebih baik hatinya. Mereka orang-orang yang belajar untuk membangun kehidupan rohani dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saya ambil bagian terakhir saja. Sorry. Dari semua yang kita sudah bahas tadi, ya, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiran. Mari kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan, pengertian yang benar akan Tuhan. Sehingga kita dapat hidup berbuah dan juga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Di hadapan kita ada perjamuan yang kudus. Biarlah hal ini mengingatkan kepada kita. Jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus yang mahal ini tersia-siakan. Karena apa? Karena kita menjadi orang-orang yang kanak-kanak. Tidak bertumbuh di dalam kedewasaan. Tidak bertumbuh di dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami, menyingkapkan kebenaran firman ini. Dan kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang mau bertumbuh di dalam pemahaman, di dalam pengertian kami. Kami menjadi orang-orang yang dewasa, tahu bagaimana Tuhan menyikapi hidup ini. Tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami memahaminya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bentar kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebagaimana minggu lalu sudah disampaikan, mungkin sidang jemaat yang berada di rumah dapat mempersiapkan roti atau teh, atau kalau sudah mengambil hosti, boleh kita mempersiapkan diri. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri agar kita memperingati korban sengsaranya sampai ia datang yang kedua kalinya. Di mana perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru. Pada saat nanti kita menerima roti yang dipecahkan yang membayangkan tubuh Tuhan yang hancur. Dan cawan air anggur yang membayangkan darahnya yang tercurah. Demikianlah harga yang mahal yang Tuhan bayarkan untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Dan perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan. Sehingga ketika kita menerima perjamuan kudus ini dengan iman, kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Dan kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita hari ke hari.
Saya undang para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Dan kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kalau ada dosa-dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, kita minta pengampunannya sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada dosa-dosa yang sudah kami perbuat, Tuhan ampuni, sucikan, layakan kami Tuhan. Tahirkan kami dengan darah-Mu sehingga perjamuan kudus yang kami terima ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Yang sakit boleh menerima kesembuhan, yang lemah akan menerima kekuatan, yang berbeban berat akan menerima penghiburan. Karena anugerah Tuhan dicurahkan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan pengampunan bagi segala pelanggaran dan dosa kita. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini nanti menadahkan tangan dan petugas perjamuan yang akan menaruhkan di tangan Bapak Ibu. Terimalah 2 baris. Terimalah 2 baris. Terimalah 3 baris. Mari kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu Apakah ada yang belum dilayani? hatimu. Betapa kagum ku melihat perbuatan. Mari kalau sudah saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Terimalah. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur
Kami percaya ketika kami mengaku segala dosa kami, maka Tuhan yang melayakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan yang kudus ini. Sehingga berkat-berkat melalui perjamuan kudus ini boleh kami terima. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingatlah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Setiap tetes darahnya menyucikan dan menguduskan kita. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan melayakkan kami menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini. Hamba berdoa percaya dengan iman. Saat ini kami yang sakit sudah menerima kesembuhan. Yang lemah kami sudah dikuatkan. Kami yang berbeban berat saat ini kami beroleh penghiburan. Karena kuasa Tuhan turun menaungi kami semua. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Baik yang ada di gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bentar nanti cawan akan dikumpulkan dan kita akan mendengarkan pengumuman melalui video. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau on-site. Yang pertama, pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30, dan ibadah pemuda bagi Kristus pukul 16.30. Kami juga mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk ibadah 1 dan 2, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Sedangkan untuk ibadah pemuda, dapat mendaftar ke pengurus PBK. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GI Amaleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom, kecuali minggu keempat. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat melakukan scan QR Code atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30.
Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti doa misi yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 6.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-35 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2022. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 5 x 9 cm. Ditempatkan di bagian hardcover kalender dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5 x 5 cm. Ditempatkan di lembar bulanan kalender dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa logo perusahaan atau ucapan pribadi diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2021. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3460 413 647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Erni di nomor 0812 2313 444 atau Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, Shopee, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Sekian warta hari ini. Happy Sunday and God bless you. Ya, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang boleh kami terima melalui pujian, melalui kebenaran firman dan perjamuan yang kudus. Hamba berdoa Tuhan supaya kami semua boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam kehidupan rohani kami. Di dalam kami bertanggung jawab, di dalam kami berkarakter, di dalam kami berpemahaman atau berpengertian. Tuhan yang akan memberkati kami semua. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan setiap persembahan yang akan dikumpulkan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan-persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, biar berkat Tuhan turun atas apa yang mereka lakukan. Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Memberkati anak-anak kami yang mulai studi, beberapa mungkin sudah menjalani pembelajaran tatap muka. Tuhan yang akan menolong, melindungi supaya tidak terpapar virus di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan supaya tetap kondisi penyebaran virus ini dapat diredam oleh bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Mari Bapak Ibu, saudara kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang